sekitar kurang lebih 73 orang jamaah tabligh, 73 orang positif. Apa maning dibuka bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita mendengar kabar bahwa ada sekitar kurang lebih 73 orang jamaah tabligh yang memaksakan diri berkumpul di Kebon Jeruk, yang sudah diperingatkan, yang sudah dikasih himbauan, tapi keras kepala dan mereka tetap berkumpul. Dan sekarang kita mendengar tentang kabar yang sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan. 73 orang positif terkena virus COVID-19. Ini semoga saja tidak menyebar ke saudara-saudara kita dan cukup berhenti di situ. Ini supaya menjadi pelajaran kita semua. Ya, jangan terlalu memaksakan diri, keras kepala, tidak menurut himbauan pemerintah, tidak menurut himbauan para alim, para ulama. Jangan dikira kemudian yang paling tahu agama sendiri, yang paling tahu tentang Tuhan sendiri, tentang surga dan neraka. Ya, kalau mau sok-sokan ya begitu akibatnya. Tapi bahwa ini bukan persoalan kita bertepuk tangan terhadap kesusahan dan derita orang, tapi bahwa ini mohon ini sekali lagi dijadikan pelajaran bahwa yang namanya musibah, namanya penyakit, namanya wabah itu bisa hinggap kepada siapapun, tidak pandang bulu, tergantung kehendak Allah. Bisa menyakiti orang yang beriman, bisa menyakiti orang yang kafir, bisa menyakiti siapapun, orang yang jelek, orang yang jahat, orang yang baik, siapapun. Makanya manusia itu dikasih sebuah pilihan, ikhtiar namanya. Kalau kita dikasih pilihan menuju tempat yang damai, bahagia, sehat, kenapa kita harus memilih tempat yang menyakitkan dan tidak mengenakan? Dan ini sebenarnya kan sudah berabad-abad. Bahkan di zaman sahabat, lagi-lagi sudah banyak orang sebenarnya yang menjelaskan tentang di zaman sahabat sendiri kurang apa imannya, kurang apa ibadahnya sahabat Ubaidillah bin Jarrah. Bahkan sahabat Ubaidillah bin Jarrah ini termasuk orang yang dijamin masuk 10 orang yang dijamin masuk surga, dijamin oleh Rasulullah. Beliau sangat beriman, sangat tawadu, ahli ibadah, tidak hanya sekedar ahli ibadah, alim. Tapi kenapa juga beliau bisa terkena serang wabah, terkena wabah taun awamas namanya. Kenapa? Karena memang Tuhan itu memberikan wabah itu terhadap siapapun yang dikehendaki. Makanya kita sebagai manusia ya dikasih pilihan. Ketika ada ruang-ruang ikhtiar secara zahir,
dijadikan untuk kita memilih untuk itu. Dan kemudian kita memaksakan diri ini. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang ditabrakan antara tawakal dan ikhtiar. Nggak boleh. Ikhtiar dan tawakal ya harus berjalan bersama-sama. Dan kemudian belum apa-apa sudah tawakal, belum apa-apa sudah Allah. Ini jangan kemudian nanti menjadi bahwa agama menjadi Tuhan baru. Amal perbuatan menjadi Tuhan baru. Zikir saudara, sholat saudara, pengajian saudara, kumpul-kumpul saudara menjadi Tuhan baru. Nah, ini kan yang repot. Acara memaksakan diri kumpul dengan jamaah itu menjadi sesuatu agama baru, Tuhan baru, ini yang repot. Di mana Tuhan? Tuhan disekutukan. Nah, makanya yang namanya musyrik menyekutukan Tuhan itu tidak sekedar menyembah berhala, menyembah kuburan, menyembah pohon. Tapi bisa saja bahwa amal perbuatan yang didewa-dewakan seperti itu bisa menjadi Tuhan baru. Bukan Tuhan yang dituhankan, tapi amal perbuatan yang itu yang dituhankan. Ini yang repot. Jangan sampai ada alasan bahwa nanti bahwa penyakit ini yang ngasih Tuhan. Bahwa kita karena beramal ibadah kenapa Tuhan memberikan penyakit terhadap itu, tidak mungkin. Bahwa corona takut terhadap jamaah, bukan jamaah yang takut terhadap corona. Iya, oke lah punya keyakinan seperti itu. Keyakinan bahwa kita hanya takut terhadap Tuhan dan tidak takut terhadap apapun, itu betul. Karena sebagai manusia yang beriman harus punya kekuatan iman yang tidak bisa dipersekutukan dengan apapun dan oleh siapapun. Tapi kemudian ketika ini menjadi sebuah realitas sosial, yang sudah menjadi pelajaran adalah kisahnya sahabat Ubaidillah bin Jarrah itu. Ketika sahabat Ubaidiyah bin Jarrah ini memilih untuk memasuki kota Syria, kota Damaskus, bahwa penyakit ini adalah rahmat dari Tuhan. Ini adalah doa-doa dari nabi-nabi sebelum nabi-nabi kita terdahulu. Maka kami berilah rahmat itu. Nah, ini kan persoalannya menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai peristiwa itu terulang kembali terhadap manusia sesudah itu. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Maka kemudian pilihan sahabat Umar bin Khattab untuk tidak masuk kepada wilayah yang kena musibah ini menjadi satu dasar dalil bahwa menjaga jarak, social distancing ini penting. Maka saya ingat almarhum Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur itu pernah, kalau nggak salah pernah bilang bahwa bersatu itu tidak harus berkumpul, karena bercerai itu pisah itu bukan karena bercerai, tapi hanya sekedar menjaga jarak. Nah, apa-apa yang pernah dilontarkan oleh Gus Dur ini sekarang menjadi kenyataan, bahwa menjaga jarak dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi ini menjadi satu yang penting. Bukan hanya penting tapi wajib, demi untuk dan atas nama memotong mata rantai penularan wabah COVID-19. Karena hanya menjaga jarak itulah yang bisa memotong mata rantai penyebaran COVID-19. Lah sudah banyak penjelasannya lah. Ketika kita bersin, batuk, pokoknya ada air liur atau air lendir yang keluar dari mulut, dari hidung kita, kemudian itu nanti ada virusnya, virus nempel ke orang, nah itu bisa masuk ke orang lain juga. Nah ini yang harus kita pikirkan adalah tidak hanya membahayakan diri kita, tapi membahayakan orang lain. Maka menjadi satu nilai pahala syahid ketika kita berdiam diri di rumah demi untuk
tertularnya, mencegah mata rantai wabah COVID-19 ini. Kalau yang sehat jangan sampai tertular dengan orang yang sakit. Orang yang sakit jangan sampai menularkan kepada orang yang sehat. Maka satu-satunya jalan adalah karantina, social distancing, pokoknya jaga jarak. Jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Itulah yang kemudian sekarang menjadi sesuatu yang sangat fundamental itu loh. Jangan memaksakan diri, sekarang udah dirasakan itu. Memaksakan diri sekarang real 73 orang positif terkena COVID-19. Siapa yang bertanggung jawab? Lagi-lagi merepotkan orang yang tadinya tenaga medis untuk fokus terhadap orang yang terkena, pasien yang, nah sekarang ketambahan 73 orang. Dari 73 orang ini punya berapa saudara, punya anak berapa. Ini yang kemudian kan jadi ODP ini nanti. Nah terus mata rantainya seperti itu. Cukup sampai di situ saja. Jangan sampai ini menular kepada yang lain. Ikut-ikutan, kumpul-kumpul. Apapun alasannya dan apapun bentuknya. Ulama, MUI, pemerintah sudah memberikan satu juklak, apa istilahnya, juknis lah, bagaimana tentang kita beribadah. Beribadah di rumah sekarang ini menjadi nilainya menjadi syahid. Karena apa? Karena untuk menjaga penularan COVID-19. Ikuti saja himbauan pemerintah dan ikuti saja himbauan ulama, maka insya Allah wabah yang menyerang negeri kita, dunia ini secepatnya berhenti, dan semoga saja sebelum Ramadan tiba wabah ini sudah ditarik kembali dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, biar kita semua orang muslim khusyuk menjalankan ibadah, bisa berjamaah lagi, bisa berkumpul lagi, bisa bersosialisasi lagi tanpa harus jaga jarak. Oke? Semoga bermanfaat. Tetap di rumah, cara wong Banyumas ndekem nang omah, bekerja di rumah, stay at home, dan selalu bersama kami di channel KBN Nusantara. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.